Tan, mau ngapain sini teh? Sok mangga Teh Lutfina dimulai aja. Ya kayak mau ngapain ini? Dimulai aja ini Teh. Mangga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Lutfina Fitriani sebagai moderator di pertemuan kedua kelas literasi Learning Today, Leading Tomorrow. Dengan tema untuk acara kali ini adalah The Reliable References Will Produce the Quality of Writing. Nah, sebelum kita memulai acara hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa informasi, di antaranya peserta diharapkan untuk on cam atau menyalakan kamera. Lalu jika ada pertanyaan bisa mengajukannya di box chat aplikasi Zoom dengan format nama, angkatan, dan juga asal instansi. Sama kalian juga bisa raise hand untuk bertanya langsung. Dan nanti absensi akan di-share melalui box chat aplikasi Zoom. Jangan lupa untuk mematikan mic pada saat pembicara menyampaikan materi. Nah, untuk teman-teman hubungan internasional UNPAS, pasti sudah tidak asing lagi ya dengan Bapak Iwan. Beliau mengajar mata kuliah penelusuran literatur ilmiah. Kalau pada saat saya semester 6, Bapak ngajar ini apa? Polemologi dan resolusi. Mohon maaf sebentar. Oh iya. Mikrofonnya jadi tenang siram, Sudah Pak, bisa dilanjut? Sebentar. Mikrofon saya jadi kandang semut. Bentar. Mikrofon 3 juta. Lain. Diskusi lebih. Maaf. Ya. Sudah bisa dimulai, Pak? Mulai. Ya. Betul ya Pak, Bapak mengajar mata kuliah penelusuran literatur ilmiah. Terus kalau kemarin saya semester 6, Bapak ngajar polemologi dan resolusi konflik. Nah, saya rasa Pak Iwan merupakan orang yang tepat untuk hadir di acara kita hari ini, karena dengan tema kita, The Reliable References Will Produce the Quality of Writing. Ya, artinya referensi yang andal akan menghasilkan tulisan yang berkualitas sesuai dengan mata kuliah yang Bapak ajarkan. Nah, kelas ini akan menjelaskan bagaimana seharusnya mahasiswa memilih sumber data atau bacaan yang seharusnya dihindari sebagai referensi dalam sebuah karya ilmiah yang ditulis, atau bacaan yang seharusnya serta peran penting penggunaan citation and reference manager seperti Mendeley ya Pak. Bapak juga pernah mengajarkan kita di kelas penulisan literatur ilmiah tentang Mendeley dan bagaimana penggunaan kutipan langsung dan tidak langsung serta parafrase untuk menghindari plagiat. Nah, sekarang udah ada Bapak Iwannya, kayaknya kita langsung mulai aja ya. Jadi saya persilahkan kepada Bapak, untuk itu kepada Bapak yang terhormat, Bapak Iwan Ridwan Zailani, SIP MSI, kami persilahkan. Terima kasih saudari moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Sampurasun. Sebelumnya saya terima kasih kepada tim Lebahai yang dalam kesempatan ini sudah mempercayai. Bisa kedengeran nggak? Bisa kedengeran nggak? Terdengar Pak. Oke. Terima kasih sudah mempercayakan saya, walaupun sebetulnya kalau mau jujur saya ini sedang ada dalam masa ketidakpercayaan dirian itu kalau posisi saya sebagai mahasiswa mahasiswa S3 khususnya, jadi belum banyak hal yang saya lakukan dari
beberapa bahan yang mungkin akan disampaikan. Tetapi karena judulnya diskusi, mungkin ya saya bisa lebih fleksibel. Nah, di samping itu juga ya pada saat saya bercantor itu sebetulnya banyak hal yang ingin saya tanyakan, tetapi karena diskusi ya mending langsung kita ada di dalam forum saja, karena berbicara masalah ini itu akan sangat panjang dan ada beberapa tema terpisah dari mulai literatur searching, kemudian sampai kepada teknik atau keterampilan untuk muti. Itu kalau di beberapa kesempatan atau di beberapa acara biasanya menjadi tema yang terpisah. Kan satu tema bisa sampai kurang lebih 3-4 jam. Sehingga saya mau berangkat dari mana, yang juga seringkali menjadi salah satu pertanyaan pada saat saya ingin menulis atau membuat PPT ini. Tetapi ya tadi bisa ditengahi dengan jasa diskusi. Karena ini berbicara masalah literatur searching, kalau di beberapa acara itu sudah masuk pada konteks keterampilan juga. Artinya ada workshop, ada pelatihan ya, itu yang menjadi dalam tanda petik apologi saya atau ngeles saya kalau misalnya ini tidak maksimal. Kemudian juga ya mohon maaf, PPT-nya juga saya coba agak rangkum atau agak dicampur saja. Nah kalau misalnya ibarat bahwa saya seringkali menganalogikan kalau misalnya kita diminta untuk membuat sebuah masakan atau menu masakan. Nah, mungkin bagian ini adalah bagian yang hanya menjabarkan terkait dengan bahan-bahannya saja. Kira-kira bahan apa saja yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu masakan yang baik, satu masakan yang enak. Belum sampai pada bagaimana mengolahnya, kemudian bagaimana mempersembahkan masakan supaya bisa jadi lebih menarik. Itu jadi bahan-bahannya saja. Nah, berbicara masalah bahan-bahan juga, ini panjang. Maksud saya panjang itu bagaimana kalau di masakan ini, apa sih perbedaan antara jahe dan lengkuas misalnya? Apa perbedaan rasa antara cabai keriting dengan cabai merah biasa? Nah itu seringkali even warnanya sama, tetapi akan menghasilkan cita rasa yang berbeda. Itu. Bangga bisa ditampilkan. Bisa di share screen. Ya, turun. Nah, next ini makanya saya tadi mengacu ke judul apa yang disampaikan biasanya, misalnya the reliable reference will produce the quality of writing. Setelah itu next ini karena ini satu editor panitia menjelaskan terkait dengan yang namanya literasi, saya mengutip salah satu quote dari seorang sosiolog sekaligus filolog yang mengatakan bahwa the illiterate of the 21st century do not be those who cannot read and write, those who cannot learn and read. Sorry. Okay. Artinya di sini jelas sekali kita berbicara masalah buta huruf di masa saat ini bukan berhenti pada terminologi
berhenti pada terminologi yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Tetapi update bagus. Cek suara jelas. Ngeplop sih Pak, kurang kencang aja kayaknya. Sorry sebentar. Cek bisa. Cek. Pan. Suara juga Pak, terlalu suara yang di itu. Ya sorry. Ini apa namanya tadi bahwa buta huruf di masa abad 21 bukan orang yang tidak bisa menulis dan membaca saja, tetapi bagaimana dia bisa updating terkait dengan materi atau pembelajaran. Makanya you cannot learn, tapi learn, unlearn, and relearn. Jadi unsurnya adalah updating. Di sini juga mungkin kita bisa korelasikan dengan pembahasan kita kali ini. Ya, next. Nah, berbicara masalah reliable reference atau reference itu sebetulnya banyak terminologi. Apakah referensi itu ada yang terminologi lain terkait dengan literatur atau yang dalam konteks akademik ini, yang dalam konteks ini akan lebih mengacu kepada karya tulis ilmiah. Sehingga tadi bagaimana kita tahu bahwa ini akan menjadi bahan untuk penulisan di sini, bahwa kita menekankan pada konteks karya tulis ilmiah. Artinya pada saat ada karya tulis ilmiah berarti ada antitesis, misalnya karya tulis non ilmiah. Ini yang mungkin bisa dilihat. Kemudian berbicara masalah karya tulis ilmiah, ini secara sederhana mengacu kepada hasil litbang, dan atau tinjauan, ulasan, review, dan pemikiran secara sistematis yang dituangkan oleh perseorangan atau kelompok yang memenuhi kaidah ilmiah. Kata kuncinya adalah memenuhi kaidah ilmiah. Dan berbicara masalah kaidah ilmiah, ini secara akademik atau dalam konteks ini ada aturan baku dan berlaku umum terkait dengan metode, indikator, dan lain sebagainya. Reliable reference itu dianalogikan atau diorientasikan tadi kepada literatur dan atau karya tulis. Tentu kalau misalnya kita lihat fungsinya banyak, ya, gunanya banyak, misalnya untuk menulisan proposal, ya, artikel ilmiah, makalah, tugas mata kuliah, karya akhir, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu hal yang mungkin bisa dijadikan bermanfaat terkait dengan apa itu fungsi dari reference atau reliable reference. Nah, lanjut. Nah, kemudian tadi terkait dari jenis ini banyak sekali. Itu tadi yang ingin saya katakan, bahwa banyak jenis kita bisa dari sini kita harus bisa membedakan. Misalnya apa itu dari jenis-jenis ini apa. Jadi tidak hanya bahwa tulisan dalam bentuk rangkaian yang begitu banyak itu dikatakan buku. Bisa saja itu masuk kategori book chapter. Kemudian monografi, komunikasi pendek, untuk tulisan majalah ilmiah atau kita sering disebut dengan jurnal, apa itu prosudi, bunga rampai, itu juga harus
tahu jenis itu. Karena apa, nanti ini akan berkorelasi dengan teknis penggunaan reference manager dan juga penggunaan reference manager dan juga mengetahui sejauh mana bahwa bentuk karya tulis ilmiah itu punya efek secara substansi. Misalnya kita ambil dari karya tulis ilmiah yang ada di proceeding. Sementara proceeding itu adalah publik karya tulis ilmiah yang diwujudkan dalam bentuk atau hasil dari temu ilmiah. Ada yang sudah selesai, ada yang belum. Artinya kalau belum selesai karya tulis ilmiah yang dimuat di dalam proceeding itu bisa diteruskan. Kemudian next. Ini tujuan kita, sejauh mana sebetulnya tujuan membaca, menghindari reinventing the wheel atau semacam pengulangan, kemudian untuk mencari tahu apa yang ditulis peneliti lain tentang topik sejenis atau topik yang akan kita jadikan, kemudian mempelajari metodenya, bagaimana yang digunakan oleh orang lain, kira-kira metode tersebut itu juga akan sama atau tidak, kemudian teori yang tepat pekerjaan kita atau penelitian kita kira-kira akan sama atau tidak, ke arah lainnya atau yang lebih penting adalah untuk menunjukkan kepada kita atau kepada pembaca bahwa kontribusi Anda atau kontribusi kita itu baru atau berbeda. Jadi kita membaca bukan untuk menyamakan atau disamakan atau menjadi sama, tetapi untuk membedakan atau mencari pembeda dan menghasilkan sebuah kebaruan. Next, dalam konteks ini tentu yang pernah juga saya sampaikan mungkin di kelas dan sebagainya, ini membutuhkan reliable reference, itu membutuhkan beberapa kerangka strategi, teknik, kemudian keterampilan dan latihan. Terlebih dalam konteks ini bahwa studi HI atau karakteristik studi hubungan internasional ini adalah atau jenis penelitian yang cenderung kualitatif dan seringkali menekankan pada deskripsi, analisis, dan display data yang bersifat sirkular, memutar gitu. Jadi siklus gitu. Sehingga penelusuran pencarian data dalam strategi penelusuran data dalam kajian HI penelusuran data dalam kajian HI ini harus dilakukan juga dengan proses secara interaktif, juga berulang-ulang, sehingga ada kecenderungan untuk mendapatkan kerangka berpikir final. Jadi teknik bagaimana mendapatkan bahan yang efektif dan efisien, kemudian bagaimana memilih data yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan, kemudian termasuk latihan. Membaca itu termasuk latihan. Oh ini kita mendapatkan bahan secara langsung, oh ini kita mendapatkan bahan secara tidak yang langsung berhubungan dengan rencana penelitian atau rencana pembicaraan. Ini tidak, itu juga. Nah, dalam konteks saat ini mungkin akan berbeda dengan zaman saya dulu, bahwa mungkin seakan-akan kalau dulu ya saya sudah tahu di mana itu CSIS, seakan-akan itu sudah tahu segalanya ilmu HI. Gitu. Tapi untuk saat ini adalah beberapa kerangka yang mendukung dalam konteks penulisan ilmiah, bacaan-bacaan ilmiah. Ada di sini ada Thomson Reuters, ada Scopus, ada Search, ada Google Scholar dan lain sebagainya. Gitu. Ini adalah kerangka dalam konteks kita harus tahu. Termasuk di sini ada yang mungkin juga next.
Terus, nah ini maksud saya. Nah di sini ada apa namanya beberapa yang perlu diketahui. Termasuk di sini yang perlu kita ketahui itu sky high. Mungkin beberapa orang sudah sangat tahu, tapi ini amat sangat penting. Lebih lagi kita berada di negara berkembang, kita berada di negara berkembang yang notabene bacaan-bacaan yang berkualitas itu amat sangat mahal. Katakanlah misalnya untuk mendapatkan satu artikel ilmiah misalnya minimal di $5 atau $10 satu bacaan. Sementara untuk penulisan itu kita membutuhkan beberapa bacaan yang reliable ya. Kalau misalnya 10 aja berarti kurang lebih kita harus menyiapkan sekitar $100 atau sampai $2.000 dan sebagainya. Atau misalnya saya kalau saat ini saya sedang kuliah S3 minimal saya harus mereview 100 dari 100 yang saya dapatkan tidak langsung 100 sampai 1.000 dan sebagainya. Kebayang kalau misalnya trik untuk mendapatkan artikel atau kemampuan untuk mendapatkan artikel tersebut kita dapatkan secara normal, nyari sendiri, beli dan lain sebagainya. Wah, mungkin saya itu sampai puluhan juta. Sementara ya saya sangat berterima kasih, makanya thanks to Skyhub, thanks to Libgen dan sebagainya. Pun ada Google Scholar dan lain sebagainya. Tapi untuk mendapatkan artikel secara itu agak sulit. Enggak next. Ini internasional top publisher. Ini sebelum tadi di atas. Ini apa namanya? Ini beberapa link yang mungkin bisa kalian juga cari. Ada Elsevier, ada Futurelike, ada Routledge. Sebentar. Menuju ayat seminar gitu. Ya. Narasumber ya oleh HI kenapa gitu. Sorry, kan lagi jadi seminar oleh HI ada Oxford University Press, ada Emerald. Ini adalah internasional top publisher yang tadi bisa kita jadikan orientasi atau secara sederhana bahwa berbicara masalah reliable reference itu ada di sini, ya ada di sini gitu. Jadi tinggal dicari saja. Nanti untuk linknya mudah kok gitu. Nah, tapi tadi untuk mendapatkan artikel penuh itu perlu tricky. Bagaimana kita punya kemampuan untuk masuk ke link Skyhub atau Libgen. Ke atas lagi. Ke atas nih. Nah, di sini ada ada digital object identifier. Jadi setiap artikel ilmiah itu biasanya ada DOI, digital object identifier. Yang maksud dengan digital object identifier itu harus tahu, sehingga biasanya untuk mendapatkan artikel penuh dengan cara gratis itu di Skyhub dia biasa minta DOI itu, digital object identifier, sehingga kita mendapatkan artikel secara penuh. Ya, next. Itu terus ini adalah tips bagaimana membaca jurnal ilmiah, yang antaranya ini. Next aja lah gitu. Tips ya. Nah, ini adalah reference manager. Banyak sebetulnya reference manager. Ada Mendeley, EndNote, ada Zotero, ada banyak sekali. Apa yang ada di sini? Yang mungkin paling umum itu adalah Mendeley,
termasuk bukan yang paling umum sebetulnya ya. Yang paling tidak yang saya bisa itu adalah Mendeley dan ENOT gitu ya. Banyak, tetapi ini hanya sebatas alat. Dan kalau kita mau memposisikan sebagai penulis atau mau memposisikan sebagai peneliti, ya jangan juga terjebak pada beberapa alat tersebut gitu ya. Kecuali kalau kita mau jadi ahli IT, reference manager dan lain sebagainya. Ya cukup satu. Dan tetapi dalam konteks ini, Mendeley relatif yang punya metadata cukup baik. Nah, ini produknya Elsevier kalau salah, produk Elsevier. Jadi metadatanya atau linkage hubungan antar data biasanya itu ada. Kan kalau misalnya kita sudah punya akun Mendeley, itu apa yang kita cari ada notifikasi, oh ini ya, nyambung gitu, kayak model apa kalau di subscribe, oh ini ada, oh nyambung loh, ini mungkin nyambung gitu. Katakanlah misalnya pada saat saya mengkaji terkait dengan teknologi and international relation, itu ada beberapa yang seringkali dikasih tahu oleh Mendeley melalui email, oh ini loh yang berhubungan dengan artikel atau rencana penulisan atau proyek penulisan yang kita sedang menghadapi. Untuk ini saya tidak akan terlalu teknis, itu sebetulnya tutorial dan lain sebagainya itu sudah sangat banyak. Next, ini termasuk di sini, ini Mendeley, Mendeley.com, Zepero, Dossier, Jabret, Revoke, ENOT, Citation dan lain sebagainya itu sangat banyak. Next, kemudian ini the purpose of reference manager, metadata artikel, biografi, in-text citation, plagiarisme itu relatif lebih bisa diminimalisir, lebih bisa diminimalisir. Ya, secara teknis untuk menulis daftar pustaka, kita tidak harus menulis secara manual lagi. Tinggal misalnya klik insert bibliografi, itu akan muncul apa yang sudah kita tulis. Next, consideration of reference manager, usability, operating system, compatibility, cost, features, habit dan lain sebagainya. Itu paling tidak kita membiasakan secara umum tertib dalam administrasi penelitian lah, kurang lebih seperti itu. Next, ini di sini adalah pra-pra. Jadi pada prinsipnya berbicara masalah pra-prasa atau kemampuan pra-prasa ini menunjukkan bahwa kita atau Anda mampu memahami dan menganalisa informasi. Itu untuk menghindari plagiarisme dan mengintegrasikan berbagai fakta, penelitian, dan evidence menjadi satu kesatuan. Next. Plagiasi atau filsafat penelitian menghargai karya orang lain adalah nilai dasar dari ilmuwan. Dan kita, masuk Anda, mahasiswa, graduate, dan postgraduate tidak lagi mulai belajar. Tetapi pada prinsip penting untuk mempraktekkan nilai-nilai dan semangat menghargai karya orang lain. Next. Ini yang juga perlu diperhatikan, biasanya mengapa terjadinya plagiasi. Tidak mengetahui, lalu sibuk dengan hal urusan lain, kejar deadline, tidak punya ide, tidak tahu apa yang akan ditulis. Ini sangat perennial sekali, anggapan diri sendiri, saya berhak memakainya, kemudian kurangnya keterampilan menulis, dan lagi kemudian itu persoalan. Sehingga ya kalau sederhana kalau bahasa Inggris itu dibujeng enggalan, jadi copy paste. Next. Ini sebetulnya penulis dapat memakai data dan informasi dari peneliti lainnya ini dengan cara quotation, summaries, dan paraphrase. Atau secara umum ada penulisan langsung, penulisan tidak langsung. Sumber orisinil, membaca informasi dan menyelesaikan dengan bahasa penulis, summaries,
menulis baik apa yang telah dinyatakan. Next. Ini ikhtisar atau bagaimana meringkas. Ini trik atau tips saja, menggunakan template, baca tulisan asli dan topik tulisan tersebut. Tulisan kata kunci dengan bahasa sendiri, itu teknis yang memang tidak bisa begitu saja tanpa kita melatih atau terus dilakukan upaya untuk next, lakukan parafrase, membaca tulis secara berulang. Sebetulnya mungkin bisa dikatakan bahwa trik and tips ini adalah nasihat-nasihat. Ini juga mungkin bisa dibaca setelah misalnya ada yang ubah urutan ide dalam kalimat, ubah struktur kalimat dan grammarnya, lebih utama mengubah frase daripada mengubah kata. Nah, itu betul. Jadi kata-katanya diganti dan next. Ini contoh kutipan. Biasanya ada menjorok, itu ada tanda petik. Next. Ini parafrase ringkasan, itu harus juga bisa dibedakan. Nah, biasanya kalau parafrase itu panjang kalimat sama dengan asli, makna kalimat sama dengan tulisan asli, mencantumkan contoh dan menjelaskan secara detail itu hampir sama. Dari panjang kalimat sama dengan aslinya saja itu sudah bisa dilihat bagaimana contoh dan penjelasan detail itu hampir sama. Tapi tadi dengan frase yang biasa digunakan untuk memaparkan fakta. Jadi kadang-kadang sederhananya ada semacam bolak-balik saja. Kalau ringkasannya panjang kalimat lebih singkat. Ide utama tulisannya ya. Kemudian seringkali menghilangkan contoh atau penjelasan digunakan sebagai latar belakang. Biasanya secara umum ada rujukan atau di posisi dalam sistematika penulisan itu dipakai ada pada posisi yang next. Ini contoh tulisan asli dan ringkasan. Jadi ada beberapa kalimat yang dihilangkan termasuk ini gathering material masus dari tulisan asli. Next. Para parafrase sederhananya kalau kadang-kadang ditulis dengan bahasa sendiri. Ini kan hampir sama. Kalau dari banyaknya hampir sama. Tetapi yang diambil adalah intinya. Sementara kata-katanya itu hampir berbeda. Next, ini terakhir. Mungkin ini tadi diawali dengan quote, diakhiri dengan quote juga, bahwa literal searching process but dan tracing of the process as a journey memang pertualangan. Yang ini juga beberapa nasihat, membaca jangan dengan kepala kosong karena itu hanya akan menjadi komentar tidur. Artinya harus ada dialektik antara apa yang di buku dengan pikiran kita. Jadi jangan manut begitu saja dari apa yang kita baca. Untuk menulis itu butuh investasi itu dan kesenian tentu. Makanya banyak nasihat-nasihat dari para penulis itu ya luangkan betul-betul waktu untuk menulis. Bila perlu jangan ada sampingan dulu gadget dan sebagainya, itu nasihat. Terakhir, skripsi, tugas, dan lain sebagainya itu adalah pekerjaan penelitian. Penelitian adalah pekerjaan penulisan, dan penulisan yang baik adalah pembaca. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Selebihnya maka saya harap tidak ada pertanyaan, tetapi lebih kepada tambahan untuk memperkaya hasanah. Di sini ada
ya ada Reja, ada Lea dan sebagainya. Mudah-mudahan nggak ada pertanyaan, tapi lebih kepada tambahan lah ya. Atau mohon Bu Moderator, Bu Lutfina. Ya Pak, terima kasih atas penyampaiannya. Apakah suara saya terdengar? Halo? Terdengar. Halo? Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Kayaknya dia yang nggak dengerin kita. Iya. Lutfina yang nggak dengar. Iya, nggak ada suaranya, nggak muncul. Nah, Udah, ada ya? Ada suaranya? ada. Terima kasih atas pemaparannya. Tadi Bapak sudah menjelaskan reliable reference itu berguna untuk menyusun proposal penelitian ya Pak ya, terus menyusun artikel ilmiah juga, menyusun makalah dan tugas, serta kayak karya akhir atau skripsi. Nah, mungkin teman-teman yang punya pertanyaan terkait tugas akhirnya, karena sekarang kan teman-teman angkatan 2017 ada menuju skripsi apa ya, bisa ditanyakan langsung kepada Bapak. Kalau saya sendiri punya pertanyaan sih Pak, boleh bertanya? Tadi saya bilang sih kalau boleh sih nggak ada pertanyaan, tapi tambahan. Kalau tetap nanya ya nggak apa-apa. Ya, begini Pak. Ini pertanyaan apa curhat? Pertanyaan sekaligus curhat boleh. Karena kebetulan kemarin itu saya kan minta ini ya Pak, minta data dari Kemenlu. Nah, kan mereka dibalasnya lewat email. Jadi jatuhnya kayak itu tuh bukan data, tapi kayak jatuhnya pertanyaan tanya jawab sama Kemenlu, pihak Kemenlu gitu Pak. Nah, apakah itu bisa dijadikan sumber referensi? Dan kalau memang bisa, kalau Kemendele itu kategorinya apa ya Pak? Begini, kita juga dalam konteks ini harus membedakan bagian ini lebih kepada tadi apakah itu sumber data atau sumber referensi. Itu yang juga perlu diperhatikan. Kalau hasil interview atau hasil wawancara yang dapatkan itu kan lebih kepada data yang diminta, data yang diminta sesuai dengan proposal penelitian. Itu pertama. Jadi kalau referensi tadi yang lebih banyak saya gambarkan itu sebetulnya masih dalam kategori masih dalam kategori dan awal. Bagaimana memetakan rencana penelitian, bagaimana memetakan rencana penulisan sehingga ini tidak ada potensi-potensi sama dan potensi-potensi pengulangan. Sementara kalau sudah masuk pada interview itu bisa masuk dalam konteks data gitu ya, bisa masuk dalam konteks data dan kalau di Mendeley itu bisa masuk dalam dalam konteks penulisan yang namanya wawancara itu bisa dimasukkan ke dalam reference manager atau juga bisa secara terpisah atau tidak dimasukkan, tapi tetap ada keterangan wawancara. Bisa misalnya di hearing ya, kalau mau masuk di reference manager itu biasanya lebih masuk ke hearing, dengar dan lain sebagainya, bisa masuk ke ranah sana. Kurang lebih seperti itu.
tetapi yang mungkin juga perlu diperhatikan tadi, kita sedang mau menulis lagi memetakan atau akan mencoba masuk pada wilayah pembahasan atau hasil. Ya, gitu. Terima kasih ya Pak atas jawabannya. Ada yang mau bertanya lagi, bisa dikirim pertanyaannya lewat chat box ya. Kalau misalnya referensi itu ada minimal atau maksimalnya nggak sih Pak? Kayak misalnya harus beberapa jurnal atau gimana gitu? Sebentar. Saya Boleh ya yang mau bertanya. bentar ya, sopan nggak salin. Bejaman nambahin, nggak boleh nanya. Kita menambahin siapa. Terus kalau misalnya ada yang bingung juga, ternyata kalau misalnya parafrase itu harus dicantumin juga ya Pak ininya apa? Sumbernya ya. Ya, akan masuk dalam rangka tulisan langsung maupun tidak langsung. Oh iya. Berarti kalau parafrase itu bisa satu orang atau melebihi satu orang? Dan parafrase itu bahkan kalau yang menarik itu dari 3 statement itu disatukan. Saya lupa contoh, saya tadi juga termasuk mau nyari itu. Jadi contoh, makanya kalau di dalam tulisan artikel jurnal biasanya ada di awal penulisan introduktif. Jadi satu paragraf, tapi ternyata dia mensitasi atau mengutip dari kurang lebih 5 atau 6 atau 6 citasi. Itu kalau dibuat atau secara penulisan akademik itu sangat itu. Nah ini yang mungkin sedikit ingin saya share. Bisa kelihatan? Kelihatan nggak? Bisa kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ini menurut saya satu karikatur yang menarik. Ya, intinya itu. Nah ini menurut saya sih satu karikatur yang menarik yang seringkali diharapkan bisa atau diharapkan tidak bisa menjawab tadi. Seharusnya dalam sebuah tulisan berapa citasi yang dikutip. Kadang-kadang peneliti itu kan yang menjadi pertanyaan adalah kalau banyak, lalu di mana pikiran kita? Kalau sedikit gitu, bagaimana posisi kita atau sejauh mana kita melakukan silaturahmi dengan tulisan-tulisan orang lain? Kadang-kadang ada dalam posisi itu. Jadi sebetulnya artinya jawabannya banyak atau sedikit tidak menjadi satu indikator. Yang menjadi indikator adalah merujuk kepada misalnya sejauh mana itu silaturahmi atau membaca dengan orientasi yang kita cari merujuk pada sumber sebelumnya. Jadi sebenarnya yang ingin saya katakan juga adalah tidak jadi ukuran gitu ya.
Tapi makanya kalau dalam karya tulis ilmiah kontemporer ada istilah atau ada dalam tanda petik rejim penelitian atau sumber yang diambil itu tidak boleh dari 10 tahun terakhir, ya, tidak boleh dari 10 tahun terakhir. Itu karena apa? Karena kita menilai bahwa penelitian yang 10 tahun terakhir itu sebetulnya sudah melihat tahun-tahun sebelumnya gitu. Itu asumsinya kurang lebih seperti itu. Satu lagi Pak, boleh? Nah, ini nggak ada yang bertanya, mohon maaf teman-teman, nggak akan ada yang bertanya. Pak, saya boleh nggak Pak? Oh iya boleh, Teh Lea, boleh silakan. Lea mana nambah? Saya Bapak mau, saya mau lebih nanyain ke ini Pak, ke literatur review. Kalau satu tulisan itu ada nggak aturan dia boleh dijadikan satu literatur review atau standarisasi satu tulisan boleh dijadiin literatur review gitu Pak? Untuk di yang terdahulu di bab apa ya, di bab 3. Iya, bertiga. Oke, di bab 2 mungkin. Oh, literatur review untuk deskripsi. Iya, Pak. Sebetulnya secara ini ya tadi, ya lebih banyak kita bersilaturahmi lebih bagus. Artinya bersilaturahmi itu lebih banyak literatur review yang kita ambil itu lebih bagus. Tetapi kan persoalannya kadang-kadang kita batasi waktu dan lain sebagainya gitu. Sehingga paling sederhana itu adalah literatur review yang paling aktif. Kita ambil 5 tahun terakhir karena apa? Asumsi kita tadi 5 literatur ini diasumsikan sudah pernah mereview tahun-tahun sebelumnya gitu. Tapi ketika misalnya yang seringkali saya analogikan, ketika kita ingin mencari teknologi pendingin, ya kita lihat aja model AC terbaru gitu. AC yang terbaru itu apa kemampuan teknologinya dan lain sebagainya. Asumsinya AC terbaru ini sudah mengkaji dan memakai teknologi sebelumnya gitu. Ada jelas. Cuman tadi sejauh mana kita juga mampu untuk mereview, melihat kedalamannya, melihat potensi, melihat perdebatannya, apakah kita mampu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nggak ada yang puas kalau buat saya. Ya, terima kasih Pak. Gimana Teh Lea? Sudah terjawab pertanyaannya? Udah, thank you. Makasih Pak. Sama-sama. Saya sendiri karena tidak ada yang bertanya. Kejar nggak apa-apa aja. Pura-pura, tapi pura-pura we nanyanya aja. Ya, nggak Pak. Saya mau curhat aja Pak. Itu sebenarnya gini Pak, kan beberapa waktu ke belakang ini dari mulai pandemi sampai sekarang kan banyak angkatan 2017 yang biasa ke rumah saya atau ngechat saya menanyai soal praktikum maupun skripsi, padahal kan saya angkatan 2018 gitu. Saya pun entah kenapa gitu ya, dan ada beberapa orang yang sebetulnya mengecewakan saya, kayak kemarin ada yang nanya begini Pak, Ja, maaf mau nanya apa perbedaan liberalis dengan liberalisme. Aduh, itu kan pertanyaan yang gimana gitu Pak. Kemudian juga ada lagi yang begini, katanya dia habis diskusi sama, kan dia free call sama saya, dia habis diskusi sama Kang Gilang, mantan gubernur HI dulu. Kata Kang Gilang katanya, baca dulu pengantar HI. Saya tanya balik, Teteh mau nulis skripsi tentang apa? Tentang pariwisata aja, yang ngapain baca pengantar HI dan nggak akan ketemu gitu. Saya bilang gitu Pak, memang gimana ya gitu. Nah, kemudian juga ada beberapa permasalahan Pak, gini sebetulnya sih ada saran dari saya. Kalau misalkan kita membaca suatu artikel, misalkan udah dapat dari Cambridge, dari Wiley,
Dan ada satu lagi Pak yang mungkin luput tadi dari gambar Bapak itu yang biasa dipakai anak-anak HI itu Taylor and Francis. Oh iya. Itu kita lihat aja cara mereka menulis artikel gitu. Bagaimana mereka mensintasi, bagaimana mereka mengutip gitu. Karena biasanya kalau kita baca perlahan, mereka itu mengutip dengan cara yang singkat, misalkan begini. Dalam satu paragraf itu ada 3 teori yang dikemukakan atau yang dibawa sama si penulis. Misalkan teorinya Ikenberry, Acarya, sama taruh cerita Farid Zakaria. Nah, biasanya itu cuma 1 kalimat, 2 kalimat, langsung dalam kurung Zakaria 2007, kayak gitu loh, Pak. Jadi, sebetulnya ternyata dari satu artikel, bahkan satu buku, orang-orang luar itu cuman mensintasinya dikit sekali gitu di bener-bener kesimpulan dan poin penting dari tulisan itu. Terus juga ada satu hal yang sebenarnya membuat saya agak kecewa itu adalah ketika angkatan 2017 itu kemudian ini saya sebagai adik kepada kakak aja ya Pak ya gitu. Jadi misalkan ketika tanya ke saya itu kayak kalau misalkan prinsip liberal itu dalam ekonomi gimana ya gitu. Terus realis dalam ekonomi politik gimana ya? Kan realis itu nggak ada di Ekopolin gitu, adanya merkantilis. Jadi hal-hal yang justru mendasar dilupakan gitu sama sama kakak-kakak saya di 2017. Untung kebanyakan yang nanya kan perempuan Pak, jadi kan saya baik gitu. Kalau semangat gitu ya? Nggak semangat juga gitu Pak. Kalau terus juga ada beberapa kan tadi misalkan Teh Lutfina nanya soal berapa jumlah maksimal atau minimal. Kalau saya lihat sih Pak dari beberapa tugas dan skripsi yang ditulis oleh teman-teman ya Pak, oleh alumni-alumni yang udah lulus tuh, kebanyakan cari aman gitu Pak. Kayak misalkan bahkan satu bab cuma 2 referensi gitu. Anggap aja mereka berarti cuma 4 bab, berarti 8 referensi gitu. Terus sisanya berita, internet. Jadi kayaknya perlu ada revolusi literatur gitu Pak yang mesti dilakukan gitu. Itu aja sih Pak tanggapannya. Ya. Orangnya nggak ada sih di sini Pak yang nanya-nanya liberalis sama liberal perbedaannya apa, datara diskusi untuk itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, ya tapi tadi Routledge, Taylor and Francis ada ya. Routledge, Taylor and Francis itu juga salah satu publisher favorit saya karena relatif lebih ke patinga jelimet tapi sangat mendalam. Taylor and Francis. Terus ya memang itu adalah persoalan ya persoalannya juga mungkin ya tadi terkait dengan baca. Ini memang bukan hanya di tingkat mahasiswa, UMAS saja, bukan hanya dosen saya, tapi memang ini sudah menjadi masalah nasional juga. Tingkat literasi kita kan sangat PR bersama lah, makanya termasuk mengajak bareng-bareng aja kan dibuka bagaimana potensi untuk menulis barang mahasiswa kemudian penelitian barang itu juga menjadi orientasi untuk meningkatkan literasi. Teknisnya tadi sampai kadang-kadang kan ya persoalannya tadi saya punya teori ini kira-kira yang menarik apa ya, kadang-kadang akhirnya berkaitan dengan bukan kecocokan tapi potensi cocokologi. Saya kalau di metode penelitian sosial atau selalu mengingatkan bahwa kita harus punya masalahnya dulu baru teorinya yang relevan itu teori dulu masalah sehingga ya produknya dulu, barangnya dulu, baru alat potongnya yang mau kita cari apa, bukan alat potongnya dulu baru barangnya dicari. Itu ya yang selalu frame yang selalu terjadi dalam pemilihan ya.
Ya, terima kasih Pak. Sudah kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Terima kasih Pak Iwan atas penyampaiannya. Saya harap para peserta yang sudah mengikuti acara kelas literasi hari ini sudah puas dengan penyampaian Pak Iwan. Saya harap justru jangan puas. Bahaya kalau puas. Serius. Ya, betul, Pak. Ini belum apa-apa. Bisa chat Bapak ya Pak kalau misalnya ada pertanyaan. Insya Allah. Ya. Kalau boleh ya, kalau boleh di grup, bikin grup. Jadi iya, Pak. Kalau personal kadang-kadang terus terang saya suka liar. Gitu. Iya benar Pak. Suka liar. Ya nanti kita usahakan ya dari banyak LMKI membuat grup ya, karena kan pasti teman-teman angkatan 2017 juga pasti masih banyak pertanyaan terkait mereka sedang menyusun tugas akhir ya Pak ya. Nanti kami usahakan untuk membuat grup agar pertanyaan-pertanyaan itu tersampaikan kepada Bapak. Nah, saya ucapkan terima kasih Bapak atas kehadirannya walaupun Bapak sibuk. Bukan sibuk, Pak. Kalau harus dibedakan ya. Kalau bubuk rengginang itu kerocok itu riuh. Pak harus sibuk. Kalau nekan. Menekan. Ya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di kelas literasi pertemuan kedua pada hari ini. Jangan lupa untuk isi form data absensi di kolom box chat aplikasi Zoom. Terima kasih untuk semuanya. Saya cukupkan di sini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya Pak. Ya, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Siapa? Recordingnya matiin dulu atuh.